Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Masih kembali bersama kami, saya Septirones Tumorang dengan Bang Hari Francisco Sugian dan Bang Riko Tobing di channel kami Viral Hukum. Pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan yang sering dipertanyakan atau dipersoalkan oleh masyarakat apabila mendengar ada di media atau berita, terutama pada kasus-kasus korupsi. Mengapa pidananya cuma segini begitu kira-kira, dan membandingkannya dengan pidana biasa seperti pencurian ayam, pencurian itu gitu. Pidananya hampir sama begitu kira-kira yang dipertanyakan masyarakat. Ya, di mana keadilannya begitulah kira-kira. Dalam persoalan-persoalan ini perlu ada kita akui seperti disparitas, bisa disebut ini adalah disparitas pemidanaan atau ada perbedaan pemidanaan di sini. Cuman dalam hal-hal ini tentu hakim mempunyai pertimbangan sendiri. Dalam persoalan ini seperti apa tanggapannya? Pertama untuk Bang Arif. Nah, baik. Jadi memang kadang-kadang hati kita sedih ya. Bayangkan saja kalau koruptor dihukum curi uang negara 4 tahun. Dulu malah lebih tragis, 2 tahun begitu ya. Apalagi kalau menyangkut kerugian negara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor begitu ya. Nah, kita kemudian bisa membandingkannya orang kalau nyuri sesuatu Ya. nah, curi buah coklat kalau dalam kakao misalkan begitu ya. Nah, jadi kita mesti bicara sedikit mengenai teori pemidanaan saya pikir. Jadi begini rekan-rekan semua, dalam hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan ada dikatakan kebijakan pemidanaan ya sebagai sarana penal dalam politik kriminal. Jadi begini, bahwa pemidanaan adalah suatu cara, merupakan salah satu cara yang bisa untuk mengendalikan kejahatan atau reaksi terhadap kejahatan. Begitu sederhananya, kita bikin bahasa sederhana sebenarnya panjang ya. Ini memang karena dia adalah kebijakan pemidanaan, maka di sana juga tentu terkait dengan penetapan pidana begitu ya. Oh, pidana begini rekan-rekan, pidana itu mengenai hukuman begitulah kira-kira ya. Dalam hal hukum pidana begitu ya, jenis-jenisnya ada di pasal 10 KUHP begitu. Nah, sekarang begini, dalam penetapan pidana tentu ada dua hal juga yang perlu dilihat di sana. Pertama adalah mengenai penentuan jenis sanksinya begitu ya. Jenis sanksi apa yang mau dibuat di situ. Yang kedua adalah mengenai jumlah berat ringannya pidana tadi begitu ya. Jadi begini, Widyada Gunakaya, salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, mengatakan begini, bahwa akibat dari kesalahan dari penentuan jenis pidana ini bahkan membuat nantinya pidana itu semakin tindak kejahatan itu semakin besar, banyak begitu kira-kira. Jadi kira-kira begini, beliau mengatakan kalau Anda memberikan hukum yang salah, maka bisa saja kejahatan itu semakin banyak begitu. Kalau Anda bikin ringan misalkan hal korupsi, kenapa kita nggak korupsi saja misalkan begitu ya, gitu ya. Daripada kita kerja gaji UMR, kenapa nggak kita korupsi misalkan, atau gaji PNS golongan berapa hanya segitu. Sebab itu kalaupun korupsinya gede, nggak akan mungkin didapat seumur hidup misalkan, sedangkan hukumannya hanya ringan. Itu satu hal mengenai jenis sanksi. Yang kedua adalah mengenai penetapan jumlah ringan beratnya begitu ya. Kalau misalkan penjara berapa lama, itu juga perlu diperhatikan. Itu satu hal yang perlu, ini biasanya mengenai di legislasi begitu ya. Proses penetapan tentunya melibatkan DPR. Jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada naskah akademik juga. Di sana juga ada landasan filosofis, yuridis, sosiologis, tentu itu sudah dipertimbangkan begitu. Nah, hanya memang seperti Dr. Nawawi mengatakan begini, cenderung memang penelitian terhadap itu dibuat kuantitatif berdasarkan penelitian jumlah saja, tidak kualitatif begitu Pak. Sehingga rasionalitasnya sedikit, kenapa sih begini, agak susah untuk diterima begitu kira-kira ya. Jadi ke sana. Nah, kemudian kita setelah itu kita akan bicara mengenai pemidanaan, penjatuhan hakim begitulah, putusan oleh hakim. Saya pikir ini yang mau kita jawab. Jadi mengenai hal itu ada namanya pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Pola itu semacam cara tertentu mengenai pemidanaan, penjatuhan hakim
putusan oleh hakim. Lalu kemudian hal kedua adalah mengenai pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan terhadap pasal 203 sudah ada pada pasal 120 mengenai klasifikasi yang nanti Lesentrona bisa dibicarakan lagi di sesi selanjutnya. Nah, disinilah sesungguhnya berpengaruh pertanyaan ini. Jadi gini, Profesor Dwija, seorang dosen juga Sekolah Tinggi Hukum Bandung, mengatakan begini bahwa pedoman pemidanaan itu tergantung dari ciri-ciri dari hukum yang dianut oleh suatu negara. Misalkan ada 3 ciri menurut beliau. Pertama adalah klasik, yang kedua adalah modern, yang ketiga adalah neoklasik. Nah, misalkan begini, di neoklasik itu kan dibuat hal-hal yang meringankan begitu ya. Jadi dia lihat nih, hakim diberi kebebasan untuk melihat ahli, keterangan ahli, kemudian ada hal-hal meringankan. Dan anehnya memang kita diberikan, hakim diberikan untuk menafsirkan itu. Nah, jadi ini yang membuat kemudian disparitas. Jadi karena ciri kita cenderung ke neoklasik nih, lalu hakim bebas tafsir terhadap hal-hal yang meringankan. Yang itu juga terjadi dengan Juliari Batubara. Bayangkan Juliari Batubara hal meringankan apa? Karena sudah dihukum oleh masyarakat begitu kan? Diejek begitu ya. Bayangkan itu hal yang meringankan. Jadi memang di sana perdebatannya sih. Tapi lebih daripada itu saya pikir begini. Harusnya penegak hukum dalam hal ini hakimlah sebagai garda terakhirnya yang memutuskan hakimnya. Harus berangkat dari tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kan ada 3, ada absolut, ada relatif, ada gabungan, lalu belakangan ada integratif, saya pikir begitu ya. Apa tujuannya begitu? Tentu melihat kualitas individu pelaku itu ya. Saya pikir bukan teori pembalasan lagi dan bukan hanya teori semacam relatif lagi, tapi tentu gabungan begitu ya. Apakah ini akan membuat masyarakat kita tidak akan korup, tidak akan mencuri misalnya, atau kemudian apakah si orang ini tidak akan melakukan lagi misalnya begitulah kan begitu, atau ini sesuai dengan kejahatan itu mesti diukur 3 hal itu. Nah, sekarang kenapa kemudian terjadi disparitas? Memang itulah kekuasaan kehakiman itu begitu luar biasanya, sehingga tidak bisa diprediksi kan begitu ya, karena dari tangan mereka begitu kira-kira. Saya pikir singkatnya begitu saya. Ya. Menurut saya. Kalau untuk selanjutnya ada tanggapan dari Pak Riko? Ya, mengenai disparitas perbedaan, memang kalau masyarakat melihat semacam membanding-bandingkan dengan perkara kecil ya, yang dianggap perkara-perkara yang kok sampai dihukum bertahun-tahun gitu, padahal mencuri kayu lah, mencuri coklat, mencuri susu seperti itu. Dalam putusan itu pun memang ya dirasa mungkin masyarakat merasa itu tidak adil dibandingkan dengan perkara korupsi gitu. Tapi kita juga harus lihat ya bahwa sistem hukum di Indonesia ini kan menganut sistem Eropa kontinental ya. Artinya sistem ini menganut undang-undang gitu. Jadi memang apabila diundangkannya ancamannya cuma 5 tahun ya mungkin putusan hakim ya mungkin bisa 5 tahun atau di bawahnya. Sama halnya dengan korupsi begitu. Jadi memang korupsi itu tidak ada hukuman yang benar-benar sampai hukuman mati seperti itu kan yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika korupsi di masa pandemi, uang bansos dikorupsi, masyarakatnya pengen hukumannya mati atau seumur hidup lah kan gitu. Tapi kenyataannya dalam kasus Menteri Sosial dalam hal ini Juliari Batubara ya memang dihukum 12 tahun ya. 12 tahun. Mas di situ memang masyarakat menganggap itu tidak adil sehingga dikaitkan dengan dihubungkan dengan masa-masa kasus yang kecil gitu. Juga memang kenapa masyarakat kecil apabila tertangkap dipukulin gitu ya. Ini sebenarnya jokes ya. Kenapa dipukulin? Karena tangkap tangannya di jalan gitu. Sama masyarakat begitu. Masyarakat juga yang begini gitu ya. Bayangkan kalau misalnya perkara korupsi ditangkap di jalan mungkin digebukin juga. Gitu. Jadi memang sistem hukumnya yang kita harus ubah. Di Indonesia sendiri saya pikir betul ya, kadang orang katakan korupsi kan
ordinary crime gitu kan, sama halnya dengan teroris, sama halnya dengan narkoba gitu, yang mereka dihukum mati, ada hukuman mati gitu. Tapi kenapa korupsi tidak gitu? Jadi memang undang-undangnya yang harus kalau menurut saya ya, undang-undangnya harus diubah lah. Mungkin ada ancaman hukuman matinya atau apa. Jadi kan tetap perdebatan juga. Nanti dari apa alasannya, HAM lah, apa segala macam lah, atau apalah, mungkin di situ mungkin yang saya lihat ya, memang kenapa sampai sama ya hukumannya, karena di dalam ancamannya pun tidak ada yang namanya ancaman hukuman mati. Jadi memang hakim pun bebas untuk memutus perkara tersebut berdasarkan dari sudah dijelaskan tadi ya pemidana. Jadi memang seperti itu kawan-kawan bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang Ibu. Tapi kalau untuk saya sendiri apa yang pertama dulu yang untuk kasus Juliari Batubara tadi, kalau untuk teman-teman yang mau ini bisa dilihat di video kita sebelumnya begitu kira-kira ya. Tidak ada dibahas di video sebelumnya. Tapi kalau terkait dengan disparitas pemidanaan ini, menurut saya sendiri ini perlu begitu. Karena sesuatu kasus itu kan harus ditimbang case per case, tidak bisa dengan hukumannya segini disamaratakan semua. Saya mencuri misalkan, abang ini mencuri, kan tentu perbuatannya itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang meringankan seperti apa gitu ya. Kualitasnya orang itu berbeda-beda dalam melakukan tindak pidana itu sendiri. Dan yang kedua juga menurut saya masalah pemidanaan disparitas pidana tadi yang dilakukan oleh hakim sendiri. Memang di pasal 5 ayat 1 itu memang diberikan kebebasan hakim itu harus wajib menggali ya, di dalam undang-undang kebebasan kehakiman wajib menggali, mengikuti hukum yang hidup di masyarakat, keadilan juga yang ada di dalam masyarakat. Jadi kira-kira ya. Cuman yang di sana tuh kebebasan seperti ini mungkin yang saya tidak setuju itu adalah di ultra tafsirkan begitu kira-kira seperti yang disebutkan tadi ya, seperti apa batasannya. Jadi yang disebutkan tadi masalah alasan yang memperingankan tadi kan sampai ejekan masyarakat ikut dibuat mempertimbangkan itu ya, mempertimbangkan alasan yang meringankan tadi. Kalau untuk tindak pidana korupsi sendiri, cuman yang diatur itu masalah pedomannya yang di pasal 2 sama pasal 3 Undang-Undang Tipikor tadi ada pedomannya begitu. Di situ memang masalah kerugian-kerugiannya itu ada kerugian yang sangat tinggi begitu ya, 100 miliar begitu. Sedang dan juga ada aspek-aspeknya, aspek ringan sedang begitu kira-kira. Di situ ada sudah jelas di situ sebenarnya ininya. Masalah pedoman pemidanaannya di situ. Cuman yang saya yang itu tadi masalah disparitas itu perlu begitu, intinya begitu. Cuman harus sesuai dengan sesuai dengan koridornya lah begitu. Jangan sampai ada ultra tafsir begitu. Masalah kebebasan hakim tadi kan di pasal 1 KUHP sendiri kan ada pembatasannya di situ. Harus sesuai dengan undang-undang juga sebenarnya kan. Begitu kalau menurut saya sih dalam konteks disparitas pemidanaan itu sendiri. Jadi memang itu juga benar juga ya. Karena memang tidak ada kasus yang persis sama sesungguhnya toh. Tentu itulah aliran neoklasik tadi harus melihat hal-hal yang realistis, hal-hal yang meringankan toh. Apa sih yang sebenarnya terjadi sebelumnya, artinya apa motifnya, kemudian kenapa itu dilakukan kan begitu. Hanya memang menjadi wajar juga apa yang respon masyarakat. Coba bayangkan orang curi kakao di hukum sekian tahun, orang korupsi udah mau pejabat lagi, berpendidikan, intelek, digaji oleh negara, nyuri lebih ringan. Hati nuraninya memang sebenarnya. Jadi keadilan itu di mana sih? Tentu kita bisa teori keadilan itu banyak, dari retributif lah, komutatif dan seterusnya begitu. Bukan itu sebenarnya. Keadilan itu adalah apa yang dirasakan masyarakat sesungguhnya, apa yang disuarakan masyarakat. Jadi saya pikir penegakan hukum kita, apalagi benar-benar tombak di ujungnya adalah hakim di sini ya, harus menegakkan itu, harus melihat itu. Setidak-tidaknya begini, kalaupun koruptor dihukum tidak masalah. Tapi kalau orang-orang yang mencuri kakao, mencuri ubi hanya untuk makan, tapi karena dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan besar begitu ya, lalu diproses sedemikian rupa, saya pikir kita menangis lah begitu ya. Hukum itu untuk apa sih? Tujuan hukum apa sih? Kita berangkat dari tujuan sebenarnya.
Lalu negara ini dibuat untuk apa? Untuk berkesejahteraan. Itu sebenarnya welfare state kan begitu ya. Maka pakai untuk mesejahterakan itu juga kemudian menjadi perdebatan. Saya pikir begitu. Iya, karena di pasal 5 tadi sebenarnya sudah disebutkan di situ kan, hakim itu wajib menggali dan juga mengikuti keadilan yang ada di dalam masyarakat itu. Sebenarnya hakim harus melihat begitu, bukan maksud untuk mengajari. Sebenarnya Kita di sini. betul. Dan memang kan begini, seperti Septriono dengan lain tadi bilang sistem hukumnya sudah oke, undang-undangnya sudah oke. Lalu kita berangkat dari asas legalitas begitu ya. Tapi kemudian kan berkembang ya asas legalitas juga. Ada formil, ada material yang berfungsi sebagai positif begitu kira-kira ya. Itu juga saya pikir harus dipakai. Artinya bisa saja itu perbuatan melawan hukum, tapi kemudian karena satu dan lain hal jadi dianggap tidak lagi bersifat melawan hukum kan begitu kira-kira. Saya pikir begitu sih kan. Karena sebenarnya juga sudah jelas ya kalau masalah masyarakat yang dihukumi sebenarnya sudah memiliki hak pembelaan, cuman kadang-kadang karena tidak ada didampingi atau siapa tidak paham ini, jadi seperti itulah masyarakat bisa menilai sendiri begitu Makanya kira-kira. saya pikir masyarakat yang terkena hukum atau dalam proses hukum carilah pendamping hukum yang benar-benar qualified begitulah ya. Jadi itu sangat penting. Mungkin Anda berpikir soal uang, soal apa, tapi itu hal lain lah. Yang penting adalah Anda berada di koridor yang tepat dalam memperjuangkan hak-hak hukum Anda kan begitu ya. Saya pikir begitu. Karena hak-haknya sudah diatur juga di hukum hak sendiri, hukum acara kan dari pasal 50 sampai 68 gitu. Sudah jelas begitu ada hak-haknya gitu ya. Atau ada tambahan lagi? Yang cukup jelas sudah Cukup jelas, ya. disampaikan teman-teman, mungkin masyarakat bisa menilai lah untuk saat ini ya, karena kenapa ada pertanyaan seperti itu yang tadi disampaikan gitu. Saya jelaskan ya, kesimpulannya bahwa semuanya sudah diatur, jadi saya juga berpikir ya kalau misalnya seperti ini terus kadang ada semacam kejengkelan dan juga seperti ada jual beli perkara gitu kan. Jadi memang banyaklah menyebar pemikiran-pemikiran yang negatif terkait hal ini. Cuman ya kita tetap on the track dalam hidup ini ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hukum ataupun masyarakat. Oke, karena sudah kita diskusikan tadi seperti tadi ya, masyarakat sendiri sudah bisa menyimpulkan sebenarnya ya, dalam kenapa masyarakat muncul pertanyaan seperti itu. Mungkin karena itu yang dirasakan masyarakat timbul ketimpangan begitu ya, masalah keadilan tadi ya, dan juga kesimpulannya masalah hakim sebagai tongkat ini ya, yang paling ini masalah memberikan pemidanaan. Ya mudah-mudahan semoga bisa menerapkan pasal itu tadi ya, menggali keadilan-keadilan yang ada di dalam masyarakat begitu kira-kira. Demikianlah diskusi singkat pada acara kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua yang menonton channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.